kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Mustafa Abu Bakar, yang saya hormati Bapak Dr. Sofyan Jalil, yang sama-sama kita hormati juga sesepuh Aceh di Jakarta, Bapak Abdul Latif, yang saya hormati Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi Aceh dan Rekonstruksi Wilayah Aceh, juga Dirjen Administrasi Kewilayahan Mendagri Bapak Dr. Safrizal, tentu yang saya hormati Bapak Dr. Taufikul Hadi selaku Ketua Penyelenggara acara hari ini. Saya juga menyapa beberapa, walaupun tidak seluruhnya bisa saya sapa karena di sini semua orang terhormat dan orang penting, tapi beberapa mungkin saya ulangi kembali apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Taufikul Hadi. Ada Menpan tahun 2011-2014 Bapak Dr. Azwar Abu Bakar, yang selalu peduli terhadap masalah Aceh setiap saat ya. Beliau di Jakarta, di Aceh. Tadi ditanya sama Pak Mustafa Abu Bakar, jadi kalau sholatnya nggak tahu di mana jamaahnya, di Aceh atau di Jakarta, nggak jelas di mana-mana pun bisa dijamah, karena beliau selalu ada di dua tempat. Bapak Dr. Ahmad Farhan Hamid, Wakil Ketua MPR 2009-2014, terima kasih Bapak. Ada Pak Ifdal Qasim, tentu ada juga penggagas acara ini Bapak Dr. Insinyur Surya Dharma, MBA, ada Bapak Adli Abdullah, kemudian juga Bapak Teguh Rifki Hasan Husni. Di sini juga hadir putra-putra kebanggaan Aceh, ada Rektor USK, Profesor Mirza. Untuk kita berharap ke depan USK akan terus paling tidak di Sumatera menjadi universitas unggulan yang membanggakan Aceh. Ada Kapolda yang akan datang, Pak Jenderal Dedi Traberani. Terima kasih. Saya kira ada juga seniman Aceh yang selalu berkomitmen menulis Aceh, Bang Fikar Weda di belakang. Terima kasih Pak Bang Fikar. Saya mau izin, di sini ada ini anggota DPR yang ini, ada Bang Muslim, Ketua Demokrat Aceh, ada Pak Safwadi, terima kasih Pak Safwadi juga PhD. Bapak Ibu, mohon izin saya tidak menyapa keseluruhan karena waktu saya terbatas, saya hanya fasilitator. Tidak ada hal catatan yang penting yang akan saya sampaikan karena nanti narasumber yang ada di sini semua berkompeten. Saya cuma menyampaikan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Taufikul Hadi, bahwa ini ruangan ini baru selesai beberapa minggu yang lalu. Ini adalah orang Aceh, ini pengguna kedua setelah Gerindra kemarin minggu lalu. Dan mungkin ke depan untuk umumnya agak susah nih, ini karena bisa dipakai karena sekjennya aja orang Aceh gitu. Bang Taufik ngajak saya ketemu untuk ngomongin ini, sebenarnya saya agak ragu gitu ya untuk memutuskan, karena sebenarnya ini ruangan ini digunakan untuk kedewanan gitu. Jadi tapi buat saya persoalan Aceh ini kedaruratannya juga jauh lebih penting dari hal-hal yang formal. Jadi apapun akan saya lakukan untuk Aceh. Saya kasih tanya ke Pak Taufikul Hadi, saya bilang pakai yang besar kapasitas 600-700 orang atau yang kapasitas 200-300 orang ada di ruang serbaguna di Masjid Raya DPR ini. Beliau bingung karena dulu waktu anggota DPR mikir terus nggak pernah tahu kalau ada ruangan-ruangan itu gitu. Jadi akhirnya diputuskan oleh fasilitator hari ini Pak Najib Ibrahim, ini orang Melaboh, ini yang mempersiapkan pertemuan teknis bukan substansi di sini.
Dan pertemuan hari ini itu masuk dalam YouTube eksklusif. Kita bayar puluhan miliar untuk YouTube eksklusif yang itu hanya digunakan untuk paripurna. Ini satu-satunya di luar paripurna nih acara Aceh nih. Jadi seluruh dunia bisa menyaksikan real time acara ini. Seluruh dunia bisa menyaksikan real time ini. Bapak-bapak bisa lihat itu link YouTube eksklusif. Bukan YouTubean ini, YouTube memang yang berbayar mahal dan digunakan untuk acara-acara kedewanan. Saya juga harus menyampaikan karena di sini yang hadir saya tahu umurnya di atas 60 rata-rata sebagian besar. Samping ini ada toilet. Kalau nanti ini jangan bingung nyari toilet di sebelah kanan ini, di belakang panggung. Di tempat saya bicara di belakangnya toilet bagus. Jadi nggak usah keluar jauh-jauh. Menu pagi sampai siang itu juga bantu orang Aceh. Namanya Saudara Ivan, mana berdiri Saudara Ivan? Itu di belakang. Dia yang nyiapin seluruh makan pakai. Karena saya tahu banyak bisnisnya lagi jalan, maka saya bilang saya minta tolong disedekahkan untuk hari ini makan. Jadi snack dan lain sebagainya hari ini makan di atas sedekah Saudara Ivan, orang Langsa itu. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu apresiasi dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Forum Masyarakat Aceh Peduli Bencana Banjir Sumatera, dan juga yang lebih penting adalah kepedulian dari Diaspora Global Aceh yang telah menginisiasi acara yang sangat penting ini, serta semua pihak yang telah mendukung, berkontribusi sehingga acara hari ini dapat diselenggarakan dengan baik. Saya kira ada sesepuh-sesepuh Aceh seperti Pak Latif, Pak Mustafa Abu Bakar, Pak Asmar Abu Bakar dan lain-lain, itu menunjukkan betapa kepedulian kita pada Aceh itu sungguh-sungguh serius. Sumatera, khususnya Provinsi Aceh, berada dalam siklus bencana banjir dan banjir bandang yang terus berulang. Setelah bencana alam gempa bumi yang disertai dengan badai tsunami pada Desember 2004 lalu, kita kembali diuji oleh bencana alam banjir bandang, longsor yang dahsyat dan meluas sejak akhir November 2025. Bencana ini bukan sekedar angka statistik, ia adalah tragedi kemanusiaan yang merenggut banyak jiwa saudara kita yang lebih cukup besar. Tidak kurang 2,5 juta penduduk terdampak akibat bencana ini. Ini adalah sebuah persoalan serius bagi kita ke depan. Saya nggak tahu, beberapa tokoh dari USK cerita sama saya bertelepon, kalau dihitung proyeksi waktu, katanya ini 20 tahun lebih untuk memulihkan kembali Aceh seperti sedia kala kemarin. Saya nggak tahu benar nggak, nanti mungkin Pak Safrizal bisa menjelaskan atau Pak Rektor bisa memprediksi nanti seperti apa. Saat ini meskipun sebagian wilayah telah memasuki fase transisi menuju pemulihan, kita masih menghadapi jalan panjang penuh tantangan. Tantangan utama yang kita hadapi adalah kelumpuhan infrastruktur konektivitas di Aceh. Data mencatat 2.507 titik jalan dan 599 jembatan rusak, mulai dari yang roboh, hilang total. Dari Aceh Utara, Aceh Tengah, masih banyak warga yang terisolir, terpaksa menyeberangi sungai yang berbahaya demi dapat beraktivitas dan bertahan hidup karena jembatan utama belum pulih. Lambatnya pemulihan ini sangat dipengaruhi tentu oleh medan yang berat dan lokasi yang sulit ditembus lewat jalur darat. Kita juga menyaksikan perjuangan luar biasa di sektor kebutuhan dasar dan layanan publik. Hingga saat ini puluhan desa belum teraliri listrik karena terputus, dan tentu memaksa petugas PLN terus bahu-membahu untuk mencari jalan keluar masuk listrik yang sudah padam total. Di sektor pendidikan sebanyak 2.805 sekolah terdampak.
Banyak anak kita terpaksa belajar di tenda darurat atau di ruang kelas seadanya tanpa meja dan tanpa kursi. Selain itu kita masih membutuhkan sekitar 15.000 unit hunian sementara, namun hingga kini baru tersedia 4.400 unit yang berhasil terbangun. Dari sisi ekonomi, tantangan yang kita hadapi sangatlah masif. Aceh kehilangan 56.652 hektar lahan sawah yang rusak parah, memaksa kita untuk mengevaluasi kembali target produksi padi tahun ini. Para petani perkebun kita saat ini terhimpit. Banyak hasil bumi mereka melimpah namun tidak dapat dijual karena akses distribusi darat yang terputus. Biaya transportasi udara yang sangat mahal bukan menjadi solusi bagi masyarakat kecil yang sedang berjuang menyambung hidupnya tentu. Terakhir, kita tidak boleh melupakan tantangan ekologis. Bencana dahsyat ini mengingat akan bencana ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu dan alih fungsi lahan yang mengganggu siklus hidrologi alami. Bapak Ibu yang dimuliakan, tanpa restorasi lingkungan dan evaluasi tata kelola hutan yang serius, infrastruktur yang kita bangun kembali akan tetap rentan terhadap anomali cuaca di masa-masa yang akan datang. Simposium hari ini membedah akar masalah untuk memetakan kembali hambatan birokrasi, sistem pengaduan, koordinasi logistik dalam penanganan banjir, merumuskan formula kebijakan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, dan tata kelola yang tangguh bencana, membangun jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat yang terdampak, advokasi publik untuk menjaga agar isu mitigasi banjir tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional dan daerah di Aceh. Saya tentu sebagai orang Aceh berharap semua tujuan simposium tersebut dapat kita capai. Tadi sudah dieksersis beberapa oleh Pak Azwar Abu Bakar dan Pak Mustafa Abu Bakar, dan ada beberapa benang merah tadi yang disampaikan oleh Pak Sofyan Jalil di ruang tunggu. Tentu mungkin nanti itu bisa menjadi kesimpulan-kesimpulan yang akan memperkuat kesimpulan pertemuan kita hari ini. Walaupun kita bertemu hari ini tidak sampai 200 orang, mudah-mudahan ini akan menjadi langkah awal, kalaupun ini bukanlah langkah terakhir ya, untuk terus kita memberikan kontribusi pemikiran dan hal-hal yang konkret bagi Aceh yang kita cintai, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufikul Hadi. Akhirnya sebagai tuan rumah, bukan tuan rumah substansi ya, tuan rumah fasilitasi acara hari ini, saya mengucapkan selamat mengikuti simposium. Semoga simposium kali ini dapat memberi manfaat dan kontribusi yang bermakna bagi pemulihan kehidupan pasca bencana melalui berbagai rekomendasi yang dihasilkan sehingga terwujud masyarakat dan tata kelola Aceh ke depan yang lebih sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.